Hai guys, welcome back to Markas Channel. Di sini gue Vina dan gue Wina. Di video kali ini kita bakalan membahas hal yang lebih menarik daripada video sebelumnya, yaitu membahas kasus kematian yang cukup mengerikan. So, stay tuned and enjoy. Kasus yang pertama yang akan dibahas adalah kasus yang sudah populer di mancanegara. Kasus ini berasal dari negara Jepang. Berawal dari Junko Furuta, seorang gadis berumur 17 tahun yang bersekolah di SMA Yashio Minami. Junko Furuta adalah gadis yang populer karena kecantikannya dan reputasi yang baik. Berbeda dengan Miyano, mempunyai reputasi yang buruk dan dikenal sebagai tukang bully di sekolahnya. Anak-anak di sekolah juga takut oleh Miyano karena Miyano ternyata mempunyai koneksi dengan sindikat Yakuza. Miyano dan teman-temannya menyukai perempuan yang dianggapnya nakal, perempuan yang seperti suka minum, suka narkoba, dan suka menghisap-hisap rokok, seperti yang suka mereka lakukan. Berbeda dengan Furuta yang demikian, sehingga harusnya berada di luar radar Miyano dan kawan-kawannya. Namun, Miyano membuat pengecualian di suatu hari. Miyano tiba-tiba tertarik dengan kecantikannya Furuta, dan suatu hari Miyano menyatakan perasaannya kepada Furuta. Namun Furuta menolak perasaan Miyano dengan alasan tidak ingin berpacaran. Miyano yang tidak pernah ditolak oleh siapapun, di situ langsung merasa marah. Lalu, pada malam hari, tanggal 25 November 1988, 3 hari setelah perayaan ulang tahun yang ke-17, Furuta pulang dari pekerjaan paruh waktunya menaiki sepeda. Sialnya, ia menuju kawasan tempat Miyato dan temannya Minato sedang mencari mangsa perempuan untuk dirampok dan diperkosa. Atas perintah dari Miyano, Minato menendang sepeda Furuta dan lari kabur. Di situ, Miyato berpura-pura baru datang ke lokasi dan menawarkan diri untuk menolong Furuta dan membawanya pulang ke rumah. Tapi ternyata Miyato malah mengarahkan Furuta ke sebuah gudang bekas yang tak jauh dari lokasi tersebut. Di sana, Miyato melancarkan ancaman kepada Furuta dan membawanya ke hotel. Di hotel, Miyato memanggil kedua temannya dan juga Minato. Lalu, keempat orang tersebut membawa Furuta ke rumah orang tua Minato. Miyato dan ketiga kawannya merekam jejak pemerkosaan terhadap Furuta secara beramai-ramai. Di situ Furuta tidak bisa melawan karena secara fisik pun Furuta akan kalah. Dan juga Miyato mengancam akan menyuruh Yakuza membunuh keluarganya jika ia melawan. Orang tua Furuta sebenarnya panik karena anaknya tidak pulang-pulang, lalu mengontak polisi. Namun tak lama, Miyato memaksa Furuta untuk mengontak kedua orang tuanya dan berbohong kalau Furuta akan menginap beberapa hari di rumah temannya. Orang tua Minato pun tidak curiga tentang Furuta karena Furuta dipaksa untuk mengaku sebagai salah satu kekasih dari oknum tersebut. Dan juga kedua orang tuanya Minato nggak berani ikut campur karena takut dengan Yakuza kenalannya Miyato. Oh, jadi orang tuanya Minato tuh tahu kalau temennya si Minato ada relasi gitu sama Yakuza? Iya, makanya kedua orang tuanya si Minato itu nggak mau ikut campur dengan urusan mereka. Selama 40 hari ke depan, Furuta berkali-kali mendapatkan penyiksaan yang tingkat kekejamannya melampaui nalar kemanusiaan. Di sini tercatat, laporan resmi pengadilan Jepang mencatat penyiksaan dengan mendetail yang dinarasikan ulang oleh media massa setempat. Salah satunya tertuang dalam buku William Webb yang berjudul Murder Under the Shinsan 50-50, Japanese Serial Killers The Terrified a Nation. Dikatakan, Furuta diperkosa yang menurut persidangan kasus ini sebanyak lebih dari 400 kali. Ia hampir setiap saat dipukuli, tubuhnya digantung di atas platform dan diperlakukan seperti samsak. Perutnya kadang dihantam oleh barbel. Ih, kejam banget gak sih? Iya, dan nggak itu aja, tau nggak sih? Ia dibuat kelaparan, tapi juga dipaksa makan kecoa hidup. Dan itu pun kayak dia disuruh minum urinnya sendiri. Beberapa bagian tubuhnya dibakar, termasuk ditempeli lilin panas di kelopak mata. Bagian tubuh lainnya juga dimutilasi. Dalam kondisinya yang sedemikian brutal, ia dipaksa untuk bermasturbasi di hadapan para pelaku. Kemaluannya dan anusnya dimasuki berbagai benda dan mengakibatkan pendarahan yang hebat. Ia turut kehilangan kemampuan mengontrol
kandung kemihnya dan membuang air besar. Pada Desember 1988, setelah 1 bulan berada di dalam penyekapan, Furuta sempat mencoba menelpon pihak kepolisian namun gagal karena ketahuan oleh salah satu pelaku. Furuta langsung dihukum lagi-lagi dengan cara dibakar. Furuta sampai meminta agar dirinya dibunuh saja, agar penderitaannya itu berakhir. Namun para pelaku menolak dan malah memaksanya tidur di balkon padahal waktu itu lagi musim hujan. Memasuki bulan Januari, penyiksaan demi penyiksaan membuat kondisi Furuta berubah. Luka-luka di sekujur tubuhnya mulai membusuk dan menghasilkan bau yang tak sedap. Para pelaku hingga kehilangan nafsu bejatnya dan sempat mencari korban lain meski tidak disekap seperti Furuta. Para penculik Junko memasukkan kembang api yang masih menyala ke dalam lubang tubuh Junko sehingga kembang api itu padam. Itu mengakibatkan luka bakar yang cukup parah. Setelah itu mereka menjepit puting Junko menggunakan penjepit besar hingga membuatnya itu robek. Furuta tidak tahu lagi apa yang ia rasakan. Mereka mengikat tubuh Furuta dengan posisi tangan dan kaki terbuka di lantai atas. Lalu mereka menjatuhkan sebuah dumbbell yang berat ke atas perutnya dan mengakibatkan seluruh isi perut Junko keluar. Isi perut keluar melalui anus dan mulut. Dan pada 4 Januari 1989, kondisi fisik Furuta sudah hancur lebur. Merujuk ke catatan Keiji Nakano untuk Tokyo Reporter, Furuta meninggal setelah mendapatkan penyiksaan selama kurang lebih 2 jam. Dan para pelaku kemudian membungkus tubuhnya dengan selimut, menempatkannya di drum bervolume 200 liter, dan mengisinya dengan semen basah. Pada pukul 8 malam, mereka membawa drum ke sebuah daerah bernama Koto di Tokyo. Kemudian membuangnya ke dalam truk semen. Penangkapan para pelaku terjadi pada akhir Januari 1989 berdasarkan identifikasi sidik jari. Drum yang berisi jenazah Furuta ditemukan pada 30 Maret. Tak lama berselang, pengadilan atas kasus ini pun dimulai dengan mendatangkan seluruh pelaku termasuk Miyano selaku inisiator. Namun, vonis itu terasa nggak adil, terutama dalam pandangan komunitas internasional, karena hukuman yang paling ringan untuk pelaku adalah penjara 7 tahun. Sementara, hukuman terberat untuk Miyano adalah 20 tahun kurung penjara. Hakim sejak awal kesulitan memenuhi tekanan publik sebab pelaku alias Miyano dan teman-temannya pun masih di bawah umur. Kayak gak adil banget gak sih, gak setara hukumannya sama apa yang dia lakuin kok. Iya, sama si Furuta itu kan. Nah, tapi masalahnya mau gimana pun juga ya dia sendiri masih 18 tahun. Masih di bawah 18 tahun. Kalau menurut kalian gimana guys? Apa yang dilakuin si Miyano terhadap Furuta sebanding gak sih sama hukumannya itu? Oke, untuk cerita yang selanjutnya ini diambil dari Twitter. Kalau yang sebelumnya ceritanya berasal dari Jepang, tapi kali ini berasal dari negara kita yaitu Indonesia. Dan kalau sebelumnya itu ceritanya lebih ke pembunuhan kejam, sedangkan ceritanya ini lebih ke misterius gitu. Tweet ini viral banget di Twitter, ada 10 juta tayangan dan dapat 152.000 likes. Judul tweetnya adalah Abangku si Pemuja Setan, yang diunggah akun dengan nama Nurin atau Nur. Disclaimer, ini tuh nama samaran ya. Oke, jadi kejadian ini tuh bermula di bulan Februari 2023 lalu. Jadi si Nur ini, si pemilik akun, punya abang yang emang pada dasarnya tuh pendiam banget. Nah, tapi bukan itu masalahnya. Jadi tepatnya di tanggal 12 Februari, tiba-tiba abangnya pulang bawa 2 ekor ayam. Dan itu bikin Nur kaget banget. Soalnya abangnya tuh takut banget sama hewan, even nyentuh kucing aja pun abangnya nggak berani. Yang bikin Nur makin kaget itu, ayamnya yang satu ditaruh di halaman depan rumahnya dan yang satu lagi ditaruh di kamar abangnya. Dan FYI, rumahnya Nur ini kecil, dia cuma ada halaman depan
nggak ada halaman samping, dan halaman depannya itu pun nggak besar. Setelah itu udahlah, kehidupan Nur sama keluarga berjalan kayak biasanya aja, kecuali abangnya yang mulai berubah sikap. Kayak dia tiba-tiba makan jadi double porsi, makan siang, makan malam, dan sarapan pun dia makan 2 porsi. Dan yang anehnya pun dia makannya di dalam kamar, gak mau makan bareng-bareng di luar gitu. Jadi selama sehari itu abangnya total 6 kali makan. Dan FYI juga, jadi keluarganya Nur ini katanya ekonominya emang kurang mampu. Jadi bahkan di akhir bulan pun Nur sering kekurangan uang untuk ya kebutuhan sehari-hari. Tapi abangnya tuh tetap maksa untuk makan banyak dengan porsi 2 itu loh dalam sehari. Itu emang udah kewajiban gitu ya buat abangnya. Iya. Dan selama sebulan itu pun Nur kayak makin gak berani lagi natep abangnya, karena abangnya udah berubah. Ya kayak aneh gitu. Semenjak ayam-ayaman itu. Ya. Oh iya. Dan yang lebih bikin anehnya lagi, hampir tiap tengah malam Nur itu denger abangnya nyanyi. Gak tahu nyanyi pakai bahasa apa, tapi yang jelas bukan bahasa Indonesia ataupun bahasa-bahasa daerah dari Indonesia. Tapi itu kayak bukan bahasa buatan gitu. Itu bahasa kayak emang dia tahu gitu. Iya. Oh iya. Nah, dan Nur juga sempat nulis liriknya, dan liriknya adalah Jenala Daga Raimara, kurang lebih kayak gitu. Mungkin Nur juga kan gak terlalu tahu gitu ya artinya. Nah setelah itu udahlah, berjalan lagi kayak biasa. Nur juga kayak udah lupa, mungkin juga dia kayak udah terbiasa denger abangnya nyanyi malam-malam kayak gitu. Jadi Nur udah kayak lupain dan ya bersikap biasa aja. Tapi di sisi lain, Nur itu makin kayak gak bisa membendung hasratnya buat gak bilang ke orang tua. Oh iya. Jadi dia kayak gak tahan nih mau cerita apa yang dilakuin sama abangnya ke orang tuanya. Jadi ada momen dimana Nur sama orang tuanya tuh pergi ke mall untuk beli baju lebaran kalau gak salah. Nah di situ Nur tanya ke mamanya kayak, Mama denger abang nyanyi gak malam-malam? Tapi respon mamanya di situ cuma bilang enggak. Setelah mamanya bilang enggak, pupil mata mamahnya itu berubah jadi warna putih beberapa detik. Dan dilanjut pupil papanya berubah jadi putih gitu. Dan di situ Nur nge-freeze dong. Siapa yang gak takut? Kaget gitu ya. Iya. Dan setelah itu orang tuanya malah lupa sama apa yang tadi Nur bilang. Nah, udahlah, Nur juga kayak takut, dia gak mau bahas lagi kan. Terus dia juga merasa takut mau pulang, kayak dia gak berani, gak tahu, merasa takut aja pokoknya. Tapi mau gak mau kan Nur harus pulang ya. Dan Nur juga bilang di selama perjalanan itu tuh hawanya kayak beda gitu, kayak gak nyaman, canggung, padahal keluarganya tuh keluarga yang humoris. Nah, sampailah tuh Nur sama orang tuanya sampai rumah. Dan sampai rumah ternyata ada berita yang mengejutkan lagi. Ternyata tetangga samping rumah Nur itu meninggal, tetangga persis samping rumah. Dan yang meninggal itu anak perempuan SMA. Dan di saat yang bersamaan, 2 ayam milik abangnya Nur itu yang sebelumnya itu hilang, gak tahu kemana. Dan di situ juga Nur ngelihat muka abangnya kayak face to face sama abangnya yang selama ini tuh Nur hindarin. Abangnya kayak tiba-tiba nyamperin Nur, terus ngusap kepalanya Nur pakai tatapan kosong dan senyum miring kayak smith gitu. Di situ Nur langsung ngerasa ketakutan banget. Nur merasa kayak ada yang gak beres sama keluarganya, ngerasa aneh setelah semua peristiwa yang tadi itu kan. Akhirnya dia cuma bisa mendem, kayak dia bingung mau cerita ke siapapun, dia gak tahu gitu kan, karena dia masih takut kejadian kayak kemarin tuh keulang lagi. Dan terus ada momen juga dimana Nur minta tolong temen samping rumahnya untuk fotoin rumahnya. Dan gambar yang Nur dapat itu ternyata kayak ada cahaya merah, gak tahu cahaya apa, yang berasal dari kamar abangnya. Itu gak tahu cahaya apa, tapi mungkin lebih mengarah ke mistis. Nah, Nur gak tahu, bingung mau harus bereaksi kayak gimana lagi kan. Nah, akhirnya Nur cerita lah ke tantenya. Ternyata tantenya ini tuh tahu, dan tantenya bilang kalau semua ini tuh asalnya bukan dari abangnya Nur, tapi dari mamanya Nur.
Jadi kayak semua keanehan ini tuh bukan ulah abangnya sendiri, tapi akibat ulah dari mamanya. ya. Nah terus udah kan Nur udah cerita tuh ke tantenya. Jadi Nur sama papanya disuruh keluar rumah, kayak pisah rumah sama mamanya dan abangnya, karena kan dua itu ya yang bermasalah. Dan di saat kejadian itu juga Nur nemuin dua batu kayak batu Akik Ya, kayak biasa mungkin. dicincin-cincin gitu. Iya, tapi itu iya. yang belum dipoles gitu, dan ada olesan darah seger gitu, kayak darah yang baru banget, Oh iya. di darah ayam yang baru banget dipotong gitu, itu kayak masih basah gitu loh. Nah itu tuh katanya untuk Nur berspekulasi ya, untuk itu tuh buat tumbal buat dia. Tapi katanya Nur selamat karena ada tulisan kaligrafi di kamarnya, kaligrafi Allah mungkin ya kaligrafi Allah di kamarnya. Jadi Nur kayak nggak kena pengaruh yang negatif itu. iya, karena ada itu. Dan akhirnya kan karena dia pisah rumah nih, terus saudaranya tuh kayak masih coba buat hubungin ini mama sama abangnya. Tapi pas saudara-saudaranya ke rumah mama dan abangnya tuh, abangnya marah, kayak ngamuk, ngusir-ngusir, kayak bener-bener gak mau dideketin sama sekali. Oke, kalau yang tadi kan tuh cerita dari sudut pandang Nur. Nah kalau yang sekarang itu cerita dari sudut pandang tantenya. Ternyata tantenya Nur itu udah curiga sama mamanya Nur sejak akhir 2022 yang lalu. Jadi mamanya Nur ini yang tadinya rajin sholat jadi jarang sholat, dan tantenya juga sempet gak sengaja ngelihat mama Nur sholat tapi gerakannya aneh, kayak dia sholat tapi sambil goyang-goyang gitu, dan arah kiblatnya pun berlawanan sama yang seharusnya. Itu kan aneh banget tuh. Nah selain itu juga mamanya Nur kedapetan nyimpen foto tetangganya Nur yang meninggal itu. Oh, mungkin emang dari situ tuh emang udah ditargetin kali ya. Ya kemungkinan besar sih emang kayak gitu. Iya. Dan tapi ternyata itu tuh nggak bener, mamahnya malah bikin perjanjian baru sama si dukun itu, dan otomatis itu cari tumbal baru dong ya. Nah si Nur ini memprediksi kalau dia yang bakal jadi tumbal selanjutnya. Soalnya di mana-mana kan tumbal itu biasanya nyari orang-orang yang perawan kan, yang belum pernah menikah, yang masih suci lah ibaratnya. Jadi ya emang secara logika ya si Nur ini dong tumbalnya. Ternyata tantenya Nur ini tuh emang udah lama kan tahu dari akhir 22, tapi tantenya Nur tuh gak bilang siapa-siapa. Ternyata papanya Nur juga tahu kalau mamanya itu Kayak begitu. Iya. Sebenarnya papanya Nur juga kena dampaknya, tapi dampaknya tuh nggak separah abangnya. Kalau papanya tuh cuma kayak dibuat lupa ingatan sama kelakuannya si mama Nur ini. Jadi setiap mama Nur berbuat yang aneh-aneh, iya, papanya tuh jadi lupa lagi gitu, jadi nggak keingat. Terus katanya juga mamanya Nur ini sempat ngerasa bersalah gitu loh, dan ternyata bener aja tuh Nur yang jadi tumbalnya. Tapi gak tahu gimana karena si Nur juga gak jelasin secara rinci di tweet ini. Tapi ini tuh kayak langsung ke peristiwa dimana mamanya ngejelasin ke satu keluarga besar itu. Kayak mamanya kayak ngomong lah secara keluargaan gitu. Mamanya ngejelasin semua apa yang dilakuin gitu, kayak ngakuin kesalahan. Dan mamanya juga bilang kan, kayak dia bilang niatnya kayak mau ngebatalin perjanjiannya dengan cara ngebalikin uang itu kan. Tapi dia malah bikin perjanjian baru itu. Nah dari sini terkuak nih, ternyata tumbal awalnya itu tuh abangnya si Nur ini. Tapi mama Nur ini tuh nggak setuju, nggak mau gitu anaknya dijadiin tumbal. Akhirnya mama Nur itu negosiasi ke dukunnya, dan dukunnya tuh kayak setuju gak setuju. Tapi akhirnya dukunnya setuju dengan syarat abangnya harus jadi bawahan dukun tersebut. Nah tugas abangnya itu suruh ngejagain ayam yang dititipin sama si dukun. Jadi 2 ayam yang di awal tadi itu titipan dari si dukun ini, karena ini kan salah satu tugasnya ya. Dan
tugas lainnya itu tuh abangnya harus nyari mayat untuk disetubuhi kalau mau si abangnya itu kayak balik normal gitu. Jadi dia harus setubuhin satu mayat jadi dia bisa normal gitu. Nah ceritanya tuh berhenti sampai sini karena si Nur ini gak jelasin secara rinci setelah peristiwa itu di tweetnya kan. Nah dilanjut ke POV papanya si Nur. Jadi sebelum mamanya Nur ngelakuin hal kayak gitu tuh mamanya Nur sempat izin ke papanya, tapi papanya tuh nolak, gak setuju gitu. Papanya si Nur itu diancam sama mamanya karena kan dia gak setuju, jadi dia kayak gak dibolehin bilang ke anak-anaknya gitu loh kalau mama ini punya rencana kayak begitu. Karena kalau misalkan papanya tuh ngasih tahu ke anaknya, papanya bakal dijadiin bawahan sama si Dukun itu. Iya, dukun atau makhluk itu. Jadi papanya ya gak bilang ke siapa-siapa, kayak terjaga terus gitu sampai akhirnya kan terkuak nih. Dan setelah kejadian itu tuh papanya Nur sering banget ngalamin hal-hal mistis di rumahnya, kayak pokoknya banyak hal-hal mistis yang lah, aneh-aneh ya, gitu yang ya. aneh-aneh. Dan ada satu momen lah di mana papanya Nur itu ngelihat kayak genderuwo gitu, tapi dia badannya ke depan, kakinya ke belakang gitu. Nah itu kayak itu dia ngelihat di dalam kamar lagi ngejilatin kaki mamanya si Nur. Ya posisinya tuh mamanya Nur kayak pakai mukena atasan gitu, tapi bawahannya tuh cuma celana kayak gitulah. Itu dia lagi ngejilatin kakinya mamanya Nur, tapi papanya tuh gak lihat secara keseluruhan gitu loh, karena kan ngeliatnya kayak dari lubang kecil gitu doang, jadi cuma kayak sekilas doang. Yaudah papanya tuh kayak yaudah gak dijelasin sih secara ini di sini reaksi papanya gimana, tapi Nur bilang kalau besokannya juga kayak enggak Selang waktu beberapa waktu kemudian lah papanya ngalamin hal yang sama kayak papanya. Jadi papanya mau istirahat tuh di kamar kan, nah papanya tiduran kayak, terus tiba-tiba papanya ngelihat makhluk yang sebelumnya dilihat itu tuh ada gitu di situ dan ngejilatin kakinya. Papanya otomatis takut dong, jadi papanya tuh kayak sembunyi gitu di dalam selimut, gak berani natap katanya kalau natap tuh dia bakal jadi bawahan si makhluk itu. Jadi makanya papanya tutup. Jadi makhluk itu tuh cuma jilatin kaki papanya Nur itu tuh cuma sebentar doang, habis itu gak tahu hilang atau gimana. Nah udah tuh itu tuh si Nur cerita cuma sampai situ doang sih dari papanya, kayak gak dijelasin lagi lanjutannya kayak gimana, karena kan ini treatnya masih berjalan ya, karena ini treat kisah nyata. Nah, jadi kayak masih ini tuh kejadiannya sampai masih sekarang baru-baru tuh ini juga kejadiannya, jadi kayak belum tahu kelanjutannya gitu kan. Nah tapi kalau soal kejelasan si Nur yang katanya dijadiin tumbal ini tuh itu ternyata nggak jadi. Mama itu ngajuin dirinya untuk ngegantiin si Nur. Ya, jadi soalnya itu jalan satu-satunya supaya anak gadisnya tuh kebebas dari tumbal. Selamat gitu ya. Jadi mamanya yang ngegantiin si Nur gitu, mau nggak mau gitu kan. Jadi ya itu sih akhirnya ya Nur terbebas dari tumbal, tapi masih nggak tahu belum nih jelasnya kelanjutan kehidupan dari mamanya, abangnya dan yang lainnya gitu. Cuman dari pribadinya Nur sendiri berarti selamat gitu kan ya kehidupannya Nur ya. Nah terus treat ini juga tuh kayak menuai banyak banget perdebatan gitu loh. Kayak banyak yang nggak percaya kalau ini tuh beneran TikTok lah pro dan kontra gitu. Banyak yang bilang ini tuh kayak cuma gimmick doang buat film, kayak promosi film. Ada yang bilang ini tuh ya beneran, pokoknya ya pro dan kontra lah ya setiap kayak begituan kan. Oke, itu segitu aja cerita dari Nur. Dan kan sebelumnya gue bilang kan itu ada pro dan kontra dari tweet yang ditulis sama si Nur. Nah menurut kalian itu tuh cerita beneran atau cuma karangan yang dibuat untuk promosi film? So, silahkan tulis komentar kalian tentang kedua cerita kami ini, dan jangan lupa tungguin konten kami selanjutnya. Bye! Nah iya makanya si Mi orang Dara, aku juga jadi ini sih. Lai. Mbak ada bayangan di kita?
pegang aja. Hening banget Iya, gitu, kayak kayak berubah 360 derajat lah Ya istilahnya. kayak gitu. Jadi Nur kayak makin takut lah. Dan Kalau 360 lanjut ke POV dari papanya si Nurul. Nah, iya. Untuk nasib abangnya si Nurul ini kayak tadi belum gue jelasin gak sih? lah dulu siapa sih?